warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreatif, berjumpa lagi di channel YouTube SD Muda Tusida di Ramadan Sense bersama Ustazah Ririn. Kali ini Ustazah Ririn akan berkisah tentang pertemuan jin dan Rasulullah di suatu tempat yang bernama Wadi Nahla. Bagaimana kisahnya? Yuk ikuti terus. Kisah ini masih ada kaitannya ketika Rasulullah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalnya istri dan paman beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu an dan Abu Thalib. Dua orang yang sangat beliau cintai ini adalah orang-orang yang memberikan motivasi, yang memberikan support dan semangat terhadap perjuangan dakwah beliau. Dengan meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah merasakan kesedihan yang luar biasa karena tidak ada lagi orang yang memberikan dukungan terhadap perjalanan dakwah beliau. Di tengah kesendirian serta kesedihan Rasulullah yang luar biasa itu anak-anak, kemudian Rasulullah mencoba untuk menyeru dakwah kepada penduduk di luar Mekah. Kemudian Rasulullah menginginkan menyeru dakwah itu kepada penduduk Thaif. Harapannya dengan berdakwah di Thaif, Rasulullah mendapatkan dukungan, mendapatkan penyemangat dari paman-paman beliau. Kemudian anak-anak, perjalanan ke Thaif dimulai. Bersama dengan pembantu beliau, Sa'id bin Haritsah, beliau melakukan perjalanan ke Thaif. Pada awalnya anak-anak, perjalanan itu dirasa mudah ataupun ringan. Tetapi semakin jauh dari Mekah, perjalanan itu dirasakan sangat berat oleh Rasulullah. Karena jalan yang dilalui serta pegunungan yang dilalui begitu terjal. Nah, singkat cerita, perjalanan Rasulullah sudah sampai di Thaif bersama pembantunya. Harapan Rasulullah untuk mendapatkan perlakuan yang baik serta kemudian dakwanya diterima oleh penduduk Thaif seakan-akan sirna, karena apa yang ditemui oleh Rasulullah itu jauh di luar pemikiran beliau. Penduduk Thaif bahkan tidak menerima, bahkan menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak hanya menolak, tetapi mereka juga menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah, sehingga apapun yang dilaksanakan ataupun disampaikan oleh beliau, mereka menolaknya dengan mentah-mentah. Kemudian di Thaif, Rasulullah sekitar 10 hari berada di Thaif. Dengan adanya penolakan, penentangan yang juga dilakukan oleh Bani Thaif, Rasulullah tidak mudah putus asa. Beliau terus melakukan dakwahnya. Namun karena selama 10 hari itu tidak ada itikat baik mungkin dari penduduk Thaif, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk keluar dari Thaif. Ketika Rasulullah bersama pembantunya meninggalkan Thaif, para pemimpin Thaif menyerukan kepada seluruh penduduknya, baik itu dari pimpinan, kemudian dari anak-anak ataupun dari budak-budak, untuk keluar dari rumah untuk menentang atau berbuat yang kejam kepada Rasulullah. Semuanya diperintahkan untuk keluar dari rumah mereka. Kemudian di jalan itu mereka membuat 2 barisan, di mana ketika Rasulullah meninggalkan jalan itu, melalui jalan itu mereka melempari Rasulullah dengan batu. Tidak hanya batu-batu yang kecil, tetapi juga batu yang sangat besar, sehingga tubuh Rasulullah dan pembantunya berdarah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan itu ke Mekah karena di Thaif beliau tidak diterima dengan baik. Nah, di tengah perjalanan itu, di suatu tempat yang bernama Qarnus Sa'alib, Rasulullah bertemu dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya Allah mendengar apa yang diucapkan oleh kaumnya dan melakukan penolakan terhadap beliau. Dan Allah mengutus para malaikat, baik yang ada di langit, ada di bumi, maupun yang ada di pegunungan, untuk menuruti apapun yang diminta oleh Rasulullah. Kemudian anak-anak, malaikat penjaga gunung, yaitu Gunung Abu Qais dan Gunung Qo'aiqo'an, itu menyerukan
mengadukan kepada Rasulullah, meminta izin kepada Rasulullah untuk membenturkan gunung-gunung itu sehingga menjadi hancur lebur, sehingga penduduk Taif pun akan menjadi binasa. Namun Rasulullah tidaklah demikian. Rasulullah tidak memiliki dendam kepada penduduk Taif. Rasulullah tidak merasa sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Taif. Bahkan Rasulullah mendoakan kepada Allah agar salah satu dari mereka ataupun anak keturunan Bani Taif bisa beriman suatu saat nanti. Masya Allah, demikianlah akhlak mulia Rasulullah. Beliau tidak mendoakan hal-hal yang buruk, beliau tidak mengancam ataupun dendam kepada mereka, tetapi justru beliau mendoakan dengan hal-hal yang baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah. Setelah itu di sebuah lembah yang dekat dengan Mekah, yaitu daerah yang bernama Wadi Nakhlah, beliau beristirahat sejenak dari lelahnya. Beliau beristirahat untuk melepaskan segala kesedihan dan kepenatan yang telah beliau alami ketika di Taif. Rasulullah tidak langsung beristirahat, tetapi ketika di tengah malam Rasulullah itu mendirikan sholat tengah malam. Rasulullah berdoa, Rasulullah bermunajat kepada Allah, meminta ampunan untuk umatnya, mendoakan hal-hal yang baik kepada umatnya. Nah, ketika Rasulullah itu sholat anak-anak, Rasulullah itu membacakan ayat-ayat Al-Quran itu dengan begitu penghayatan, dengan begitu luapan Rasulullah untuk mendoakan. Tanpa Rasulullah ketahui, ada sekelompok jin yang melewati Wadi Nakhlah tadi, dan sekelompok jin itu kemudian merasa kagum. Sekelompok jin tadi merasakan begitu tersentuh dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, peristiwa apa yang telah Ustazah sampaikan ini tadi diabadikan di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Anak, sedikit hikmah yang bisa Ustazah sampaikan adalah bahwa Allah menurunkan Al-Quran salah satunya adalah sebagai bekal orang-orang yang beriman dalam menghadapi setiap ujian yang ia terima. Dan jangan lupa untuk senantiasa membaca Al-Quran dalam kondisi apapun, karena kita tidak tahu kapan dan siapapun yang ketika mendengar kita membaca Al-Quran atau melihat kita membaca Al-Quran, ada yang tergerak untuk melakukan kebaikan, membaca Al-Quran kembali. Oke, anak-anakku yang Ustazah sayangi, Ustazah cukupkan berkisah kali ini. Dan sahabat kreatif, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like YouTube channel SD Muda Tusida. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.